tahun depan ada yang namanya Januari Effect gitu loh. Nah, terus sebagai investor nih, apa yang harus kita lakuin? Apakah mending kita masuk dulu sekarang, Januari kita jual dulu? Emang benar secara statistik di Desember tuh banyak kan naik IHSG kita. Tapi kalau kita lihat di Januari, ini mulai 50-50. Kalaupun naik, kita beli saham yang mana? Dibandingin fokusin kepada harganya, fokus kepada bisnisnya aja. Kira-kira di kuartal 4 ini kinerjanya gimana? Kita bisa tahu hal-hal yang misalkan belum laporan keuangan keluar itu kita udah tahu duluan istilahnya. Contoh nih, mungkin di Januari tuh ada Halo teman-teman, welcome to chatting. Hari ini sama Pak Antoni Jauh kita ingin ngobrol santai ya mengenai update IHSG di akhir tahun dan mau masuk ke awal Januari. Sekarang kan indeks kita udah all time high ya. Sekarang 8.600, kemarin tertingginya sempat 8.700. Dan tahun ini IHSG kita tuh naik 20%. Itu angkanya gede banget sebenarnya. Iya. Ya kan? Deposito aja berapa persen paling tahun ini? Mungkin 5%. 4 udah bagus. 4 udah bagus, belum potong pajak lagi. Berarti indeks kita secara rata-rata nih itu naiknya 5 kali lipat di atas deposito. Ini memang gila banget tahun ini kan. Terus pada yang bilang tahun depan ada yang namanya Januari Effect gitu loh. Nah, terus sebagai investor nih apa yang harus kita lakuin? Apakah mending kita masuk dulu sekarang, Januari kita jual dulu, nanti fenomenanya ada jual di Mei, sell in May and go away gitu kan. Nah, sebagai investor kita ingin ngobrol santai, kira-kira tanggapan lu gimana Jauh? Indeks kita udah all time high, katanya Januari bakal ada Januari Effect. Makin liquid lagi tahun depan, ada yang rencana mau cetak uang segala macam, saham bakal naik lagi. What do you think? Oke, mungkin kita coba tampilin data dulu ya. Ini adalah data IHSG kita selama mungkin 15 tahun terakhir. Oke, di Desember ini mungkin yang orang terkenal itu adalah window dressing ya. Emang benar secara statistik di Desember tuh banyak kan naik IHSG kita. Tapi kalau kita lihat di Januari, ini mulai 50-50 ya. 50% mungkin naik, 50% mungkin turun. Nah, sebagai investor, kita harus gimana gitu kan pertanyaannya. Nah, kalau teman-teman pikirin baik-baik, sebenarnya timing the market itu bukan hal yang menurut kita tuh bagus untuk dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita tahu Desember ini naik misalnya, apakah saatnya kita beli di November supaya kita bisa menikmati kenaikan? Rasanya kan nggak juga. Kalau naik dan kalaupun naik, kita beli saham yang mana? Itu yang pertama. Ya, IHSG ini terdiri dari berapa ratus saham gitu. Kita tahu dari mana saham yang benar naik. Ya, yang pasti kita bisa kontrol adalah sebenarnya kita beli saham yang menurut kita bagus di harga yang murah. Itu at least yang paling bisa kita lakukan sebagai investor. Lalu yang kedua mungkin kalau kita di bulan Januari gitu ya, kan kita lihat sama-sama ada 50% kenaikan, ada 5% penurunan. Nah, pertanyaannya apakah berarti Desember jual aja habis gitu kan? Nah, I think itu juga bukan hal yang bagus untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita sebagai investor, kita udah ketemu nih mana perusahaan yang bagus, dijual di harga murah juga. Kalau memang perusahaan itu masih dijual di harga murah, I think itu bukan hal yang bagus untuk kita jual. Karena berharap kayaknya di Januari bakal turun. Januari effect kata orang-orang gitu. Jadi I think sih timing is not a good thing, Jo. Ya, I agree sih. Dan mungkin sedikit cerita ya Jauh. Gue tuh merasa di bulan-bulan Januari, Februari itu biasanya marketnya tuh agak lebih sepi. Sepi dalam konteks apa? Tentu dari kacamata value investor ya. Karena laporan keuangan terakhir keluar itu kan kuartal 3. Kuartal 3 itu kan Juli, Agustus, September. Dan itu baru keluar di Oktober akhir, ya kan? Ya. Jadi dari Oktober akhir sampai November, Desember sekarang, Januari, Februari itu belum banyak laporan keuangan baru keluar. Karena full year itu kan keluarnya mungkin di Maret, plus minus kan? Ya, audit soalnya. Iya, baru keluar di Maret. Jadi poinnya adalah di Januari dan Februari itu seolah-olah tuh kayak belum ada update terbaru dari kinerja perusahaan. Mungkin ada beberapa rapat perusahaan yang keluar kayak seperti laporan bulanan, laporan triwulan. Cuman yang full year-nya itu banyak yang belum keluar. Jadi selama di Januari dan Februari, pengalaman gue ya, selama beberapa tahun, gue lihat kayaknya agak lebih jarang ada peluang besar datang di Januari dan Februari. Peluang yang gue maksud dari sisi perbaikan kinerja. Karena memang belum kelihatan. Biasanya peluang yang sering datang di Januari dan Februari, kalau kayak tahun lalu, adalah peluang harga sama turun banyak. Iya. Nah itu ya. Kalau menurut lu gimana Jauh? Di Januari sama Februari? Oke, yang tadi lu bilang tuh emang kebanyakan iya sebagai value investor kan kita melihat kinerja perusahaan itu dari laporan keuangan ya. Tapi memang kalau kita dating gitu ya, kita udah terus-terusan mengatakan kalau memang kita sebagai investor kita harus pahami betul bisnisnya. Jadi kita nggak boleh kita cuman
mematok dari laporan keuangannya. Karena kan laporan keuangan itu data masa lalu sebenarnya. Jadi dengan kita memahami bisnisnya, kita benar-benar pelajari bisnisnya, kita bisa tahu hal-hal yang misalkan belum laporan keuangan keluar itu kita udah tahu duluan istilahnya. Contoh nih, mungkin di Januari itu ada smelter baru yang jalan misalnya. Nah, hal-hal seperti itu kan kita bisa tahu sebelum laporan keuangan yang udah sebenarnya telat di bulan April misalnya keluar. Nah, dengan kita tahu hal-hal yang mungkin orang lain belum tahu ini, lalu dirasa kita akses lagi, misalkan valuasinya masih menarik dan segala macam, ya disitulah kita cari peluang, Jo. Apalagi kalau kata statistik gitu ya, 50% di Januari itu turun. Jangan-jangan dengan harga yang turun ini, itu peluang bagi kita sebagai value investor. Ya, agree. Mungkin sebagai konteks ya, kita anggap contoh misalnya kayak perusahaan sawit nih yang kita cover di kuartal 3. Itu kan laporan keuangan belum keluar, tapi kita tahu karena beberapa faktor ya, tentu kita nggak akan banyak bahas di sini ya. Waktu itu kita sempat bahas di YouTube Live, buat member juga udah lebih lengkap, ada tingklasnya, itu STA, studi kasus. Sebelum laporan keuangan keluar, kita udah tahu duluan, oh persediaannya naik dan segala macam, harga sawit tinggi, volume naik, bla bla bla. Intinya kinerja ke depan akan bagus dan valuasinya pada saat itu masih ada margin of safety. Dan ketika laporan keuangan keluar, beneran langsung harga sama diapresiasi oleh market. Dan ini juga yang harus kita lakuin sebagai investor, dibandingin fokusin kepada harganya, fokus kepada bisnisnya aja. Kira-kira di kuartal 4 ini kinerjanya gimana? Ada pertumbuhan nggak? Ada volume yang naik nggak? Ada utilisasi yang naik nggak? Kayak sih, kan kuartal 1 gimana tahun depan? Demand dari produknya makin naik gak? Itu kan yang kita perlu pantau supaya apa? Supaya sebelum laporan keuangan keluar, kita udah ada tesisnya dulu. Kita udah dapat roughly estimation, nggak perlu exact amat. Yang penting dapat gambaran besar. Oh, ini harusnya kuartal 4 bagus, tahun depan kurang lebih plus minus juga cukup bagus, margin of safety-nya ada, dividen juga ada. Ya udahlah, enak tidur kan kalau gitu kan. Jadi jangan fokus di jargon Desember efek lah, Januari efek lah. Kita fokus di company-nya. Company-nya itu kalau dari kacamata fundamental ya, kacamata value investor. Ya, balik lagi beli perusahaan bagus di harga murah, nggak cuma itu. Kalau bisa cari perusahaan bagus, harga murah dan terus bertumbuh juga. Jadi bukan cuman value investing tuh beli perusahaan bagus di harga murah, diemin terus ya kan, nggak gitu juga. Ya mungkin kalau size-nya udah besar banget, udah nggak mau pusing, bisa pakai cara itu. Ya betul. Karena kenyataannya value investing juga lebih dari itu. Ya untuk benar-benar bisa berhasil sebagai value investor, kita harus ngeliat prospek ke depan perusahaan juga. Jadi nggak cuma lihat masa lalu seperti yang lu bilang, kita harus bisa melihat masa depan dengan memantau key variables-nya. Dan inilah yang kita harus lakuin sebagai investor, pantau terus key variables-nya. Semakin banyak key variables yang kita punya, semakin banyak opsi investasi yang kita bisa dapetin. Nah, kalau teman-teman penasaran, gimana sih caranya kita bisa pelajarin key variables dari masing-masing perusahaan, dari masing-masing sektor? Nah, itu teman-teman bisa klik link di bio, join free trial kita aja. Itu ada kita kupas tuntas ya, beberapa sektor, beberapa saham, semuanya gratis di free trial kita. Teman-teman bisa pahamin kerangka berpikirnya, thought process ya, kenapa sih contoh harga minyak jadi key variable di perusahaan Medco contohnya. Kenapa harga gas penting? Nah, itu yang kita harus pahamin supaya apa? Ketika key variables itu naik ataupun turun, laporan keuangan belum keluar, kita bisa identify dulu kira-kira makin bagus atau enggak kinerjanya. Terakhir ya, kita recap sedikit ya. Oke, jadi kita never time the market ya, kita fokus sama company-nya, kita lihat kinerjanya seperti apa, dan kita terus pantau key variable dari company-nya. Yang terakhir jangan lupa valuasinya. Udah itu aja lah. Oke. Thank you teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan ingat, ya sebagai value investor, kita harus belajar terus, pelajarin sektor-sektor baru, dan semangat untuk investasi yang lebih baik lagi di tahun 2026. See you on the next video. See you.